Eits, kalau kalian kira hasil rekaman yang barusan itu adalah hasil rekaman action cam, kalian salah guys. Hasil rekaman yang barusan itu adalah hasil rekaman dari dashcam. Gokil nggak tuh? Yo guys, welcome back to Koko Driver Channel ya. Jadi hari ini gue lagi pengen kenalin ke kalian dashcam yang baru aja gue pasang di mobil gue ini. Karena menurut gue ini adalah dashcam terbaik yang pernah gue punya. Jadi rasanya sayang untuk nggak gue share gitu ke kalian. Karena dengan budget 3 jutaan kita dapat dashcam 3 kamera. Dengan kamera depan yang udah resolusinya 4K, didukung sama sensor Sony Starfish 2. Kemudian kamera kabinnya sudah 2K QHD. Dan kamera belakangnya resolusinya 1080p dengan sensor Sony Starfish juga cuy. Selain itu dashcam ini juga punya memori internal 32GB dan ada fitur 4G connectivity. Jadi kalian tinggal colokin aja kartu SIM yang ada internetnya ke Cloudbox. Kemudian kalian sambungkan ke dashcam utama. Hasil rekaman dari dashcam ini akan langsung otomatis terupload di cloud. Jadi kalian bisa akses hasil rekamannya itu kapanpun kalian mau. Tapi gue nggak mau spill tipe dashcamnya sekarang ya. Gue mau spill nanti di akhir video. Sekarang gue mau ajak kalian untuk ikutin vlog on beat gue supaya kalian bisa lihat langsung nih hasil rekaman dari dashcam yang baru gue pasang. Karena tadi pas pertama kan kalian cuman baru lihat hasil rekaman kamera depannya aja selama kurang lebih 3-5 detik ya. Nah buat yang penasaran untuk hasil kamera kabin dan kamera belakangnya dan hasil rekaman kalau pas malam itu sebagus apa, ikutin terus video ini ya. Sekarang gue mau mulai on beat dulu. Let's go. Jika Halo. ya? Iya betul. Ke Alam Sutra ya? Iya. Ini pertama kalinya aku naik mobil ini. Oh, naik guling ya review. Iya. Yang pertama kalinya. Sampai habis. 80% itu bisa sekitar 200 km. Itu biaya saya bakal mahal pas. Justru murah banget sih. Murah banget. Berapa harganya? Sih memang sekarang sih lebih apa ya? Lebih bagus pakai sekarang ya. Ya kurang lebih lah kayak nyetir mobil-mobilan anak-anak gitu loh. Iya. Masih. Nih, dicat sama penumpangnya. Ditunggu kak, hati-hati di jalan ya. Jadi baper dong gue ntar nih. Murah banget ya. Dicat sama penumpang hati-hati di jalan aja langsung baper. Isi. Iya, hati-hati kepalanya. Isi. Di belakangnya juga. Ternyata muatnya berempat ya kok? Iya, Udah lama kok di Grab. udah 2-3 tahunan lah. Thank you. Terima kasih kok. Ya, sama-sama. Oke. Penumpang ketiga hari ini guys. Sudah kita selesaikan. Sudah gua. Kan gua naik sendiri ya. Sudah gua selesaikan ya, 12.500. Kita kasih bintang 5 karena gua didoain hati-hati terus sih. Jadi baper gua. Oh enggak, mau jalan lagi. Akhirnya kita dapet orderan berikutnya cuy. Akhirnya bunyi juga. Oke, pas banget nih. Lagi ngarah ke depan, dapetnya di depan ya. Mataharinya menyorot. Panas betul hari ini. Naik mobil ini. Oh iya, halo. Oh di belakang atau di depan? Ya, depan aja. Oh belakang agak susah sih naiknya. Kamu teman sama Iya. masih kuliah. Terus. Oh, udah. Iya. Biasanya kan yang masih kuliah Oh iya sambil dari nyari sampingan. tambahan Oh. aja. Asli dasar ini panas banget gila. Mataharinya menyorot bagaikan api neraka. Oke, kita selesaikan dulu orderan 12 juta ya. Dapat penumpang yang pengertian tuh anugerah banget loh. Maksudnya adalah kalau kayak gini nih ada drop off
poinnya di luar parkiran gitu ya. Terus penumpangnya udah dengan inisiatif sendiri, saya turun di halte luar aja supaya gampang kan kamunya. Itu menurut gue anugerah sih. Rasanya kayak senengnya tuh lebih seneng dibanding dapet tip. Ibaratnya. Oke, kita dapat lagi nih orderan berikutnya ya. Gacor hari ini bos. Cuman kenapa tadi dari Alam Sutra gue melipir kagak dikasih. Ujung-ujungnya gue ngosong sampai Gading Serpong. Tapi nggak masalah lah ya. Udah, kita langsung jemput dulu penumpang berikutnya nih. Pak, 2 orang ya? Iya, bisa di belakang. Oh iya dah, thank you. Hati-hati kepala. Iya. Iya. Oh, ini mah kepala. sering nonton di TikTok saya. Oh, halo. Apa bro? Ada. Nonton di TikTok. Saya suka bikin konten keseharian driver online gitu di TikTok. Oh. Jadi sering ini bikin day in my life gitu. Iya, kurang lebih gitu lah. Sama konten bareng penumpang gitu. Bikin nebeng boy ini. Kurang lebih. Tapi ini enggak apa namanya suka makan-makan gitu juga enggak? Kuliner enggak kalau saya. Sharing knowledge-nya. Hati-hati kepalanya. Thank you. Thank you. Thank you. Oke guys, jadi kita nganter ke tempat kayak Pujasera gitu ya lebih tepatnya. Jadi dalam satu ruko ada banyak makanan. Langsung lapar gua. Mana udah jam ini lagi. WIL ya, waktu Indonesia lapar nih. Cuman apa daya, kita harus tetap on beat dulu, narik dulu. Cari buat sesuap nasi ya. Oke. Kita drop off. Yang barusan dapat 14 juta. Oke. Duh, langsung keroncongan perut. Bayangin makanan, apalagi denger dapur lodeh tuh, sayur lodeh kan yang itu ya, apa? Yang kayak lontong gitu ya kuahnya. Terus ada labunya juga. Wah, jadi lapar dah. Jadi lapar. Inilah tantangannya jadi driver online ya. Kita harus bisa multitasking. Nyetir yang bener, fokus sambil nerima orderan. Biar ya, saya tutup aja. Takut kejeduk. Sama-sama. Silau banget guys, buset dah. Kayaknya pas nih, udah jam 5. Gua makan dulu lah ya, istirahat makan dulu. Nanti kita sambung lagi setelah istirahat dan makan malam. Oke. Udah kenyang nih perut guys. Udah isi bensin guanya ya. Mobil nggak pakai bensin, orangnya yang isi bensin sekarang. Karena udah seger, perut udah kenyang, kita langsung gas on beat lagi. Kita cari 1-2 penumpang lagi lah ya. Sekarang soalnya udah jam 7-an nih. Rencana sampai jam 8 lah hari ini ya. Langsung saja kita onlinein Grab sama Gokar ya. Sama Gojek, Gokar. Oke, dua-duanya udah online. Suruh Vermok lagi nih Gokar. Hah? Wih, dapat nih. Dapat penumpang kita, dapat orderan ya. 12 juta. Dari Giant sini ke Karstens. Oke. Yuk kita jemput guys. Bentar gue minum dulu. Nah, ini sekarang hasil rekaman dari dashcam tetap ya. Gimana menurut kalian? Oke nggak hasilnya? Kalau menurut gue sih, kemarin gue udah tes dan gue lihat hasil rekamannya oke banget ya. Malam-malam gini tuh, ini gue nggak pakai lampu loh, lampu kabin nggak gue nyalain ini.
Terus surroundingnya juga gelap. Kaca film gua samping kiri kanan tuh 80%, depan 60%. Ya memang ada bantuan cahaya dari layar head unit ya, cahaya putih. Tapi menurut gua tetap kalau dashcamnya yang nggak terlalu bagus, night visionnya pasti tetap gelap juga. Dan yang ini menurut gua oke banget. Ya udah, sekarang gua on the way jemput penumpang berikutnya dulu nih. Ntar kalian bisa lihat ya gimana hasil rekaman yang kamera depan sama kamera belakang. Maaf ya. Iya. Oke, penumpang pertama malam ini selesai ya. Kita selesaikan dulu, dapat 12 juta. Langsung dapat nih. Kok nggak ada bunyinya ya? Langsung dapat orderan berikutnya. Balik ke tempat tadi kita pick up, guys. Lucu juga ya. Ya udah, kita ambil aja lah. Gimana rekamannya? Keren kan? Ini gue sih bener-bener review jujur ya. Puas banget gitu ngeliat hasil rekaman dashcam yang kali ini gue pakai, karena sampai kondisi gelap gini aja tuh masih enak banget dilihatnya. Berasa bukan pakai dashcam. Dan ada satu hal menarik di kamera depannya ya. Ini kamera depannya bisa rekam dalam 60 fps. Jadi 60 frame per second. Itu bikin gerakan-gerakan yang ada di rekaman jadi lebih halus. Dengan resolusi yang cukup tinggi juga, guys. Resolusinya 3K loh, 3K. Sekarang gue contohin, ini gue rubah dulu. Nanti kalian lihat ya, bedanya di mana. Oke, sekarang rekaman yang kalian lihat itu sudah dalam format 60 frame per second ya, 60 fps. Tapi memang untuk footage-nya, frame-nya jadi agak lebih ngezoom ya, karena tadi kan ini apa namanya, kap mesin mobil gue kelihatan sampai kurang lebih segini nih. Sekarang kelihatannya kecil banget di bawah, tipis banget kelihatannya. Bagian lensanya juga bisa di naik turunin dikit ya, bisa dimainin dikit, jadi kalian bisa setting-setting sesuai keinginan. Ini gue turunin dikit supaya kelihatan kap mesin lah. Jalan gampang kok turuninnya, jadi nggak ganggu kita nyetir, tinggal tekan-tekan aja. Ya, sama-sama. Oke guys. Yang barusan jadi penumpang terakhir buat hari ini ya. Total gue ngejalanin berapa orderan tuh? Hari ini full dari Grab. Full dari Grab itu total gue ngejalanin 10 orderan dari jam 3 sore sampai jam 7 malam, kurang lebih 4 jaman lah ya. 3 jam lah, sama istirahat kan sejam tadi ya. 3 jaman kerja dapat 140.800. Untuk modal listriknya sih kurang lebih tadi mulai dari baterai 50%, sekarang di 36.
Ada pemakaian itu 14% ya. Belum kita hitung. Kita hitung dulu guys. 50% potong 36. 14%. Nah, kita kalikan 26,7 kW. Terbalik. 26 udah error nih gue. 26,7 kW kita kali 14%. 3,7 kWh ya pemakaian baterainya, kita kalikan 1.700. Wow. Modal jalan gue hari ini cuma 6.500 cuy. Cuman seharga kopi Starling ya, segelas kopi Starling, gila. Bersihnya berarti 140.000 potong 6.500. 123.500 ya. Bener apa salah? Gue males buka kalkulator lagi guys. Coba komen bener apa salah tuh ya. Terus sekarang kita bahas dashcam nih. Dashcam yang gue pakai itu sekarang di DPI Z60 Pro untuk depan dan belakang. Sedangkan untuk kamera yang kabin, gue pakai di DPI Mini 2X. Gimana menurut kalian yang nonton? Kualitas gambarnya keren nggak? Kalau gue bilang sih keren banget ya. Apalagi yang kamera depan, gue lihat-lihat tuh udah hampir mirip kayak pakai action cam cuy. Selama ini gue gonta-ganti dashcam, baru kali ini gue merasa, wih ini dashcam keren banget gitu. Dan harganya juga nggak terlalu yang fantastis gimana banget ya. Harganya juga masih terjangkau, sesuai lah sama spek yang didapatkan ya. Jadi kalau boleh gue bilang value for money-nya tuh dapat banget. Jadi buat kalian yang mungkin baru mau mulai ngonten jadi driver online, ini bisa jadi pertimbangan. Kemudian banyak juga yang nanya ke gue via DM ya, rekomendasi dashcam buat ngonten bla bla bla. Dan hari ini gue rekomen banget dashcam yang tipe ini. Ingat ya, brandnya di DPI, tipenya yang gue pakai ini Z60 Pro untuk depan dan belakang, sedangkan untuk kamera kabin itu di DPI Mini 2X. Jangan lupa, nggak cuma buat yang konten doang, buat yang punya mobil setiap hari warawiri pakai mobil, jangan lupa pakai dashcam. Karena kita amit-amit ya, nggak pernah tahu di jalanan tuh bisa ada kejadian apa. Terus apalagi buat yang berprofesi jadi driver online, kita juga nggak pernah tahu berhadapan sama orang, sama penumpang tuh kayak apa gitu loh. Kalau kita nggak punya bukti yang konkret, ya bisa-bisa berat sebelah terus setiap kali ada kejadian apa. Dan jangan remehin kekuatan footage ya, maksudnya kekuatan hasil rekaman. Karena kalau kalian sembarang pakai dashcam, hasil rekamannya agak burik juga, nanti nggak terlalu kelihatan, nggak bisa jadi bukti yang konkret juga. Menurut gue sih, kalian pakai dashcam ya memang harus pertimbangkan kualitas gambar yang jernih juga, kayak yang gue pakai ini. Gitu guys, oke? Kalau gitu sampai di sini dulu vlog on beat kali ini ya. Buat kalian yang minat sama dashcam-nya juga, gua taruh link CO-nya di layar sini ya, di bawah. Sama di caption juga ada link pembeliannya. Kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini ya. Terima kasih semua yang sudah mau menonton video gue sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.